Saya minta jadi co-host. Saged Pak Fajar? Pripun Tat? Halo? Dijadikan co-host biar saya bisa menampilkan share screen. Oh, nggih, sekedap. Nggih, sampun, alhamdulillah. Oh, nggih. Nggih. Suara saya jelas, Pak Fajar? Alhamdulillah jelas, Mas. Jelas ya. Nggih. Sudah ada slide juga kelihatan? Ya, sudah, Tat. Ya, baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Satu kebahagiaan tersendiri saya bisa bersilaturahim, ya, sowan dengan teman-teman semua, nun dekat di sana, iya, Bantul. Alhamdulillah satu kehormatan tersendiri saya ditimbali. Ya, mudah-mudahan silaturahim ini membawa barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pak Fajar, Pak Setia, dan Pak saya lihat ini Pak Solehan. Ya, saya mau nyapa Pak Solehan dulu ini. Gimana Pak Solehan? Teman satu kamar ini. Udah sehat? Iya, alhamdulillah ya. Insyaallah tambah sehat, yang berkah umrahnya, ya mabrurah makbulah insyaallah. Ya, salam ta'zim buat keluarga. Bapak Ibu dan ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah. Ada dua tema yang ingin kita bahas, ya, sesuai dengan apa yang sudah dirancang oleh panitia. Ya, yang pertama adalah tentang bagaimana kita bisa khusyuk di dalam sholat nih, materi klasik ya. Dari dulu ya sering dibahas tentang hakikat sholat khusyuk ini. Nah, harapan dari sholat ini ya, dan mudah-mudahan ini menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Ya, kita berharap dengan kita sama-sama hadir di majelis PPS ini, ya, sholat kita membuat seluruh waktu hidup kita bernilai sholat. Ya. Karena kadang kita, ya saya terutama, itu kadang menampilkan dua wajah yang berbeda, ya, antara wajah ketika sholat, ya, dengan wajah di luar sholat. Ya. Padahal sholat itu dirancang seutuhnya, ya, sehingga nilai-nilai yang ada di dalam sholat itulah yang kemudian nyata ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah yang betul-betul menjadi harapan kita agar sholat membuat seluruh waktu hidup kita bernilai sholat. Ya. Karena ya, Rasul SAW pernah menyebutkan ya seseorang yang tidak sholat dalam keadaan tidak sholat, tapi nilai dia tidak sholat itu sama dengan dia sholat. Ya. Nah, salah satunya yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah intidharus sholat ba'da sholat. Ya. Menunggu sholat sebelum sholat. Ya. Menunggu sholat sebelum sholat. Jadi siapapun orangnya yang setelah sholat, ya, dia kemudian duduk menunggu sholat berikutnya, ya, maka walaupun yang dia lakukan itu sekedar duduk, dia tidak sholat, ya, tapi nilai dia duduk itu sama dengan nilai dia sholat. Jadi semisal habis sholat maghrib, ya, kita tidak kemana-mana, ya, kita tetap duduk di mana kita sholat. Iya, ya bisa jadi kita cuma duduk, tapi sudah ada niat. Saya duduk ini nunggu datangnya waktu Isya. Ya. Maka niat kita menunggu datangnya waktu Isya itu menyebabkan waktu kita menunggu datangnya sholat Isya itu memiliki nilai sholat. Walaupun sekali lagi yang kita lakukan cuma duduk.
Ya, apalagi kalau duduknya sambil baca Quran, tentu ada nilai lebih tersendiri. Itu kalau seandainya habis Isya, habis Maghrib, kita tetap duduk untuk menunggu datangnya waktu Isya. Apalagi kalau habis sholat Isya, kita tetap duduk di tempat di mana kita sholat, nunggu datangnya waktu subuh. Wah, itu pahala nilai waktu sholat kita menjadi lebih bernilai. Dan kalau kita pikir-pikir, bukankah hidup kita ini, iya, siapapun kita yang saat ini sedang hidup, ini kan kita hidup di antara dua waktu sholat. Iya, kayak sekarang, ini kan kita berada di antara waktu Isya yang sudah kita lakukan, iya, dengan waktu subuh yang iya, nanti akan kita lakukan. Iya. Jadi wajarlah kalau kemudian kita punya semacam amanah, iya. Bagaimana ya waktu-waktu hidup kita ini betul-betul waktu yang bernilai sholat, karena sebenarnya kesibukan kita dalam hidup adalah kesibukan menunggu datangnya waktu sholat. Setelah kita sholat kan kita nunggu, iya, sholat berikutnya. Nanti selesai subuh kan kita nunggu zuhur. Ya, selesai zuhur kita nunggu isya. Nah, sehingga kalau ini betul-betul terjadi pada diri kita, kapanpun kita meninggal, itu dalam keadaan kita sedang menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Ya, mudah-mudahan meninggalnya kita itu menunjukkan bahwa nilai waktu di mana kita meninggal itu adalah waktu yang bernilai sholat. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagaimana caranya agar ya seluruh waktu hidup kita ini bernilai sholat? Ya, ada dua tugas yang kemudian harus kita lakukan. Nah, tugas yang pertama ya adalah tugas menjadikan hati kita ada di dalam sholat. Ya, menjadikan hati kita ada di dalam sholat, dan tugas kita yang kedua menjadikan sholat ada di dalam hati kita. Ya. Ini dua hal yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah menjadi kesibukan kita. Ya, ada usaha yang sangat kuat. Ya, bagaimana hati kita itu ada di dalam sholat. Hati kita ada di dalam sholat, walaupun kita sedang dalam keadaan tidak sholat. Ya, jadi ada tawalluq. Ya, ada keterikatan antara hati kita dengan sholat. Kita jadi ingat dengan 7 golongan ya, yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya ya, disebutkan oleh Nabi kan, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Ya, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ya, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ya, pengertian masjid di sini kan bukan masjid secara fisik. Ya, bukan. Karena ada juga orang yang hatinya terikat dengan masjid, tapi secara fisik. Aduh, saya nggak bisa melupakan nih masjid yang kemarin saya kunjungi di Solo. Ya. Masjid apa itu? Wah, luar biasa masjidnya. Ya. Hati saya itu udah, orang Jawa bilang kemantul-mantul gitu dengan masjid itu. Indah sekali. Tentu bukan itu yang dimaksudkan dengan hati yang terikat dengan masjid. Nah, terikat dengan masjid itu kan terikat dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masjid. Dan tidak ada kegiatan yang paling utama di dalam masjid kecuali sholat. Jadi sebagian mengatakan bahwa hati yang terikat dengan masjid itu ya hati yang terikat kebaikan-kebaikan yang ada di dalam masjid, utamanya terikat dengan sholat. Nah, inilah yang kita maksudkan hati kita ada di dalam sholat. Dan tugas yang kedua adalah bagaimana menjadikan sholat itu ada di dalam hati. Ya, menjadikan sholat ada di dalam hati, ya, itu sama dengan menjadikan sholat itu sebagai nur, cahaya yang menerangi hati. Nah, orang-orang yang sedang menjadikan hatinya ada di dalam sholat dan menjadikan sholat ada di dalam hatinya, orang-orang seperti ini yang pantas untuk disebut sebagai ahlus sholat. Disebut sebagai ahlus shalah, mirip-mirip ahlul Quran. Iya, kan kita mengenal ada istilah ahlul Quran. Siapa ahlul Quran itu? Ahlul Quran adalah orang yang sudah menjadikan hatinya ada di dalam Quran dan menjadikan Quran ada di dalam hatinya.
Ya, nah kalau dianalogikan, dikiaskan, berarti orang yang sedang menjadikan hatinya ada di dalam salat dan menjadikan salatnya ada di dalam hati, mereka itulah yang pantas untuk disebut sebagai ahlus shalah. Nah, ahlus shalah ini adalah orang-orang yang seluruh waktunya nanti bernilai salat. Nah, hadirin ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasan kita berikutnya adalah apapun ya, pasti menginginkan siapapun, maaf ya. Kalau kita bicara tentang diri kita, ya, siapapun kita pasti menginginkan hidup yang hakiki. Ya, pasti menginginkan hidup yang hakiki. Ya. Nah, hidup yang hakiki itu hidup yang bagaimana? Ya. Hadirin, yakni hidup yang penuh makna. Itu yang disebut dengan hidup yang hakiki, adalah hidup yang penuh makna. Jadi apapun yang ada dalam hidupnya itu selalu bermakna. Siapapun. Iya, siapapun. Jadi kalaulah dia ditakdirkan kaya, iya, kita semua pasti ingin ya kaya itu menjadi kekayaan yang bermakna. Kalaupun takdirnya belum kaya, ya, bahkan kemudian miskin, berharap betul miskin itu menjadi miskin yang penuh makna. Kalau sehat, kita ingin sehat itu penuh makna. Ya, kalaulah kemudian sakit, kita pasti ingin sakit itu penuh makna. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menyediakan kebermaknaan itu dalam setiap langkah kehidupan kita. Iya, pasti. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menemukan ada 3 makna hidup yang membuat hidup manusia penuh makna. Ya, ada 3 makna hidup yang membuat hidup manusia penuh makna. Jadi siapapun yang memaknai hidup ini dengan 3 makna ini, maka insya Allah hidupnya penuh makna. Dan kelak kita akan jumpai 3 makna hidup yang akan kita sebutkan ini seutuhnya tersedia di dalam salat. Iya, tersedia di dalam salat. Sehingga kadang Bapak Ibu, salat itu sering disebut sebagai madrasatul hayah. Ya, sekolah kehidupan. Ya, sekolah itu kan satu tempat di mana kita belajar tentang makna. Iya, belajar tentang makna. Ya. Jadi ketika kita sekolah itu kan sebenarnya kita sedang belajar makna. Ya, kalau belajar matematika kan sebenarnya kita sedang belajar ya makna-makna kehidupan yang ada kaitannya dengan matematika. Ya, karena itu guru yang baik adalah guru yang ketika dia mengajarkan pelajaran apapun, diajarkan juga makna dari pelajaran-pelajaran yang dia sampaikan. Dan 3 makna ini ya, seutuhnya sepenuhnya ada di dalam salat. Nah, makna yang pertama, ya, ini makna yang menyebabkan hidup betul-betul penuh makna, ya, adalah ketika kita memaknai hidup, ya, berarti merasakan kehadiran Allah pada setiap helaan nafas kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hidup. Ya, jadi makna pertama dari hidup adalah merasakan kehadiran Allah pada setiap helaan nafas kita. Dan merasakan kehadiran Allah pada setiap helaan nafas kita, itu adalah keniscayaan. Ya, nggak bisa dihindari. Ya, nggak bisa dihindari. Siapapun kita pasti akan mengalami kenyataan ini. Mohon maaf, ini saya udah beberapa hari ini batuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi hidup ini meniscayakan hadirnya Allah dalam setiap helaan nafas kita. Dan kalau kita sudah merasakannya, nah itu berarti kita sudah menemukan makna hidup. Iya. Kenapa hidup berarti merasakan kehadiran Allah pada setiap helaan nafas? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna." Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Kemudian kita mengenalnya ada 99 nama. Ya, walaupun sebenarnya nama Allah itu lebih dari 99 nama.
Tapi 99 nama ini adalah nama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau diajarkan oleh Allah kepada kita di dalam Al-Quran. Apa kaitan Al-Asma'ul Husna ini dengan kehidupan kita? Ini kaitannya. Tidak ada satupun yang ada dan terjadi dalam hidup kita, kecuali pasti ada nama Allah yang menyertai. Nggak mungkin terjadi dalam kehidupan kita sesuatu di mana di situ nggak ada nama Allah. Itu nggak mungkin. Ya, pasti akan selalu ada nama Allah. Bahkan ada nama Allah itu yang sifatnya permanen. Dia selalu hadir. Ya, dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, seperti apapun keadaan kita, dan ada nama yang datangnya itu insidental. Hadirnya itu insidental. Ya, sebagai kehidupan kita. Ya, dimanapun kita, kapanpun kita, dalam keadaan apapun kita, nama Al-Alim itu selalu hadir. Jadi kita hidup ini nggak bisa lepas dari nama Al-Alim. Di mana nama Al-Alim itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menyebabkan kita betul-betul menyadari bahwa kita hidup ini nggak bisa lepas dari Allah. Ya, nggak bisa. Ya, sama sekali nggak bisa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu kita seutuhnya, ya, apalagi sebagai orang yang beriman, yang menjalani hidup ini bersama Al-Asma'ul Husna, ya, akan selalu ada nama Allah yang hadir dalam setiap kejadian, dalam setiap peristiwa. Ya, sebagai satu contoh, dan ini sama-sama ya, kita mengenali diri kita, sejauh mana kita selalu merasakan kehadiran Allah itu lewat nama-namanya. Ya, sebagai contoh, kita ke stasiun. Ya, ternyata sampai di stasiun, kita terlambat. Keretanya udah jalan. Ya, kalau kita orang yang beriman, di situ pasti ada nama Allah yang hadir. Apa nama Allah yang hadir? Pada saat kita mengalami peristiwa ketinggalan kereta. Ini menjadi tugas kita. Sejauh mana kita merasakan itu. Iya, ada yang tahu? Mau dikasih bonus nih. Iya, kalau bannya usang nanti dapat bonus. Iya, bonus gratis masang. Tapi tetap beli sama Pak Solihan. Iya, nama apa Bapak Ibu? Iya, ketinggalan kereta api. Apa nama Allah yang hadir? Al-Mu'akhir. Dia Allah yang mengakhirkan. Ya, kita sadar betul bahwa atas sebab apapun saya ketinggalan, atas sebab apapun kita terlambat, mau di jalan macet, mau ada pawai, mau karena sebab apapun, ini tidak bisa lepas dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah sebagai orang yang beriman, kita jadi ingat Allah itu kan Al-Mu'akhir. Allah yang memang mengakhirkan. Jadi kita merasakan kehadiran Allah itu lewat nama Al-Mu'akhir. Iya. Nah, bisa jadi Bapak Ibu kita kemudian bertanya, lantas kenapa saya diakhirkan? Nah, di situ kita harus ingat nama Allah yang lain. Apa itu? Allah kan Al-Hakim. Allah itu maha memiliki hikmah. Maka sebagai orang yang beriman, kita langsung punya keyakinan. Pasti ada hikmah yang disiapkan oleh Allah untuk saya. Kenapa saya datang terlambat? Kenapa saya ketinggalan kereta? Ya, maka ketika minimal dua nama Allah ini hadir di saat kita mengalami kejadian ketinggalan kereta, apakah kita akan mengeluh? Enggak. Ya, karena kalau mengeluh seperti tidak mengakui kalau Allah itu Al-Hakim. Ya, sekali lagi seperti. Ya. Seperti tidak mengakui kalau Allah itu Al-Hakim. Bahwa Allah itu memiliki hikmah. Mudah saja Allah memberikan hikmah kepada kita. Mudah saja. Tapi kan tiketnya hangus.
Dengan tiket hangus kita punya kesempatan apa? Sabar. Iya, sabar. Iya. Berapa nilai tiket? Katakanlah tiketnya 500.000. Iya, tapi kita sabar atas ketinggalan kereta itu. Kita ikhlas, kita ridho. Berapa nilai ridho? Kalau ridho di harga 500.000 itu terlalu murah atau terlalu mahal? Murah banget. Ridho itu senilai surga. Iya, disitulah kalau kita selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak pernah merasa gagal atas segala upaya-upaya kita, ikhtiar-ikhtiar kita dalam kehidupan. Mendapat rezeki, kalau ini pasti gampang. Apa nama Allah yang hadir? Sebagai orang yang beriman, kita ingat Ar-Razzaq. Ya. Allah yang ngasih rezeki ini. Ya, Allah. Walaupun rezeki ini hadir karena banyak laku. Ya, Pak Solehan. Wah, banyak laku ini. Wah, hari ini lakunya banyak. Wah, dapat rezeki yang banyak. Iya, sebagai orang yang beriman, Pak Solehan tahu betul. Ini yang ngasih rezeki Allah. Iya, kok bisa ya orang-orang belinya ke saya? Ya Allah yang sudah mengatur. Dan kata orang kan rezeki nggak kemana-mana. Iya. Nah karena itulah kenapa Umar bin Khattab pernah berpesan begini. Kalau engkau mendapatkan sesuatu dari siapapun, ya entah harta, entah makanan, entah baju, kata beliau jangan kau terima ya, pemberian itu sebelum engkau yakin bahwa sebenarnya yang memberikan semuanya ini adalah Allah Ar-Razzaq. Ya, ini dari Allah lewat tetangga, ini dari Allah lewat pembeli, ya, ini dari Allah lewat suami, ini dari Allah lewat istri. Ya, kita kan cuma tukang lewat aja, ya, dan tukang dilewati. Semuanya ya, tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Razzaq. Ya. Nah, terus bagaimana kaitannya dengan salat? Mari kita lihat. Salat adalah madrasatul hayah, sekolah kehidupan. Yang secara alami membentuk kita menjadi orang yang selalu merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Jadi kalau kita salat, betul-betul hadir di dalam salat. Dan inilah yang kemudian disebut sebagai khusyuk. Khusyuk itu kan ya, dalam pengertian yang sederhana, hati kita hadir di dalam salat. Hati kita hadir di dalam salat itu artinya saya sadar bahwa saya lagi salat. Ya sekarang ini saya lagi baca Al-Fatihah, sekarang saya lagi baca surah, sekarang saya lagi ruku, sekarang saya lagi i'tidal. Nah, itu berarti orang sudah dikatakan khusyuk. Hatinya hadir di dalam salat. Ya, hudurul qalbi fis shalah itu pengertian sederhana secara khusyuk yang ini sebenarnya nggak butuh pelatihan. Iya, nggak butuh pelatihan, tapi memang butuh latihan. Iya, butuh latihan. Bagaimana kita selalu menjaga hati ini, jangan sampai kemudian gara-gara gerimis tiba-tiba hatinya pindah ke jemuran. Nah, itu berarti sudah gagal fokus. Nah, kalau hati kita betul-betul hadir, maka sholat demi sholat yang kita lakukan, ya, itu secara alami memang membentuk kita menjadi orang yang selalu merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kenapa? Karena Bapak Ibu, teman-teman sekalian, salah satu tujuan Allah menyuruh kita sholat itu apa? Di surat Toha ayat yang ke-14, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimis salata lidzikri. Yaqul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Dan dirikanlah salat lidzikri untuk mengingatku. Ya, jadi kalau selama kita salat, yang kita ingat Allah, yang kita ingat Allah, yang kita ingat Allah itu membekas di dalam diri kita. Nah, kalau sudah membekas, maka walaupun kita dalam keadaan tidak salat, tetap ingatan kita kepada Allah. Nah, kalau ingatan kita kepada Allah, kan kita selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas hidup kita. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat sekalian yang dirahmati Allah, dan nanti salat itu, kalau sudah betul-betul ada di dalam hati, ya, dan hati kita ada di dalam salat,
Iya, kita pasti punya prinsip ma fi qalbi ghairu. Ya adalah di dalam hatiku. Di hati ini nggak ada yang lain selain Allah. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan dzikr. Ikhwan, akhwan sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua, ini makna hidup. Ya, yang akan membuat hidup manusia itu penuh makna. Adalah hidup, adalah ketundukan tanpa batas kepada semua keputusan Allah. Ya, hidup yang bermakna adalah hidup ya, yang dipenuhi dengan ketundukan tanpa batas kepada semua keputusan Allah. Kenapa? Karena memang tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yang membuat kita hidup itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah hidup yang hakiki. Allah menciptakan kita, ya, yang dengan penciptaan itu kita hidup. Kata Allah, tujuannya tiada lain adalah illa liya'budun, agar kita menghamba kepada Allah. Nah, apa arti menghamba? Ketundukan tanpa batas. Ya, menghamba itu adalah ketundukan tanpa batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita melihat sholat kembali dia menjadi madrasatul hayah yang secara alami membentuk kita menjadi orang yang tidak berani menyalahi kehendak Allah. Ya, nggak berani menyalahi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul nggak berani. Ya, sebagai bukti, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Padahal sholat subuh kan habis bangun tidur. Lagi seger-segernya ini. Masa sholat subuh kok cuma 2 rakaat? Berani nggak? Ya, kita kemudian menambahkan 1 rakaat. Kan nggak berani. Kenapa? Allah menyuruh saya sholat subuh itu 2 rakaat. Iya. Nah, ketundukan tanpa batas ini kita rasakan dari apa yang dikatakan oleh Nabi kaitannya dengan sholat. Apa kata beliau? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya udah, kita salat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, nggak pakai kemudian pikiran-pikiran logis gitu. Ya, kalau mau dipikir-pikir, habis berdiri kan ruku. Iya, habis ruku yang tidal. Yang tidal kan berarti posisi berdiri. Habis yang tidal sujud. Itu kalau mau memikirkan, kenapa dari ruku kok pakai berdiri dulu, habis itu kemudian sujud? Iya, kan enaknya habis ruku langsung sujud. Iya, lebih simpel. Kita nggak pernah berpikir ke situ. Yang diajarkan oleh Rasul habis ruku yang tidak, ya udah. Kita nggak pernah mikir macam-macam. Kita taat sepenuhnya pada apa yang diajarkan, dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ibrah pelajaran seperti ini yang kita dapatkan di dalam sholat, kita bawa di luar sholat, kita akan menjadi orang yang apa? Orang yang tunduk kepada Allah. Ya, nggak macam-macam. Ya, pokoknya apa kata Allah, itu yang saya lakukan. Apa kata Rasulullah, itu yang saya jalani. Ya, dan itu kita temukan di dalam sholat. Terakhir, makna ketiga, ya, dari hidup penuh makna, hidup berarti beramal untuk hidup sesudah mati. Ya, dan memang kalau dipikir-pikir, ya kita hidup ini untuk apa lagi kalau tidak untuk matinya kita. Iya. Dan hadirin hadirah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup sesudah mati adalah beramal yang dilakukan semata-mata untuk mendapat rahmat. Ya. Jadi makna yang menjadikan hidup kita hidup yang bermakna untuk kehidupan kita ya pada saat mati, ya, wujudnya adalah beramal yang dilakukan semata-mata untuk mendapat rahmat Allah. Kenapa untuk mendapatkan rahmat Allah? Karena sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saatnya nanti kita meninggal, iya, yang kita bawa apa? Yang kita bawa bukan amal. Yang kita bawa adalah rahmat Allah. Rahmat Allah yang kita peroleh lewat amal-amal kita.
Iya, karena rahmat Allah itu nggak bisa diperoleh kecuali dengan amal. Karena itu hidup yang penuh makna adalah hidup yang diisi dengan amal kebaikan. Ya. Tapi tujuan dari saya melakukan amal kebaikan itu adalah mendapat rahmat Allah. Semua kita pasti pengen masuk surga. Iya, pasti itu. Cuma yang membuat kita masuk surga itu karena apa? Kan bukan karena amal baik kita, tapi lebih karena rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya, tapi Allah hanya akan merahmati hambanya yang mau beramal baik. Ya, seperti yang Allah sebutkan di surat Yunus, maaf, surat Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Iya. Jadi Allah hanya akan merahmati hamba-hambanya yang berbuat baik. Nah, berarti kalaulah besok kita masuk surga itu karena rahmat, berarti apapun amal baik kita, harapannya harus rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siapa yang beramal baik, berharap bukan rahmat Allah, maka amal baiknya nggak bisa dibawa ke akhirat. Ya, nggak bisa. Nggak bisa menjadi jalan dia masuk surga. Ya, kenapa? Karena dia beramal baik itu bukan karena ingin mendapatkan rahmat Allah. Ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berharap hasil duniawi sedikit pun. Dan ini kita bisa lihat, orang yang beramal hanya untuk mendapat hasil duniawi, maka dia beramal hanya sebatas sebagai manusia, belum sebagai hamba Allah. Iya. Nah, jadi soal rahmat Allah ini, inilah yang nanti akan menjadi semacam furqan, pembeda antara manusia dengan hamba Allah. Sebenarnya hamba Allah itu pasti manusia. Ya, tapi manusia itu belum tentu hamba Allah. Yang menjadikan manusia itu adalah hamba Allah, itu pembedanya adalah dia beramal harapannya apa? Hasil duniawi atau rahmat Allah. Ya, kalau hasil duniawi berarti dia berbuat sebagai manusia. Kalau hamba Allah harapannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti Bapak Ibu dan ikhwan, akhwat sekalian yang dirahmati Allah, kualitas diri seseorang ditentukan oleh amalnya. Dan itu semua sama-sama kita pahami. Iya. Kualitas diri seseorang ditentukan oleh amalnya. Orang yang amalnya banyak, tentu kualitas dirinya berbeda dengan orang yang amalnya sedikit. Ya, dalam kerja-kerja dakwah kita juga kadang ya kita melihat, ini kader berkualitas ini. Dilihat dari apa? Dari aktivitasnya yang sangat banyak. Iya, itu memang tidak bisa dipungkiri. Tetapi, nah ini yang penting kemudian kita pahami. Kualitas amal seseorang ditentukan oleh dia beramal sebagai siapa. Ditentukan oleh dia beramal sebagai siapa. Pilihannya dua, sebagai manusia atau sebagai hamba Allah. Bisa jadi, iya. Dia sangat berkualitas, tapi ternyata kualitas dia hanya sebagai manusia. Iya, tentu kita tidak ingin terjadi pada diri kita, karena bukankah Allah menciptakan kita itu agar kita menghamba kepada Allah. Nah, untuk bisa menghamba kepada Allah berarti mutlak kita harus menjadi hamba Allah. Hanya dengan kita menjadi hamba Allah, apapun aktivitas kita, ya kita lakukan betul-betul aktivitas menghamba. Menghamba itu kan berarti beribadah. Dan kalau menghamba, hitungannya apa? Nggak ada hitungan lain. Ya, dari seorang penghamba, dari seorang abid, dari seorang ahli ibadah, hitungannya adalah saya berharap dengan ibadah saya, ini amal baik saya, ini saya dapat rahmat Allah. Iya, saya dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kadang, ya, teman-teman sekalian dirahmati Allah, ya, perlu evaluasi pada diri kita.
Iya, selama ini kita beramal sebagai manusia atau sebagai hamba Allah? Iya, kita sholat itu sebagai manusia atau sebagai hamba Allah? Karena ada orang yang sholat itu hanya sebatas sebagai manusia, bukan sebagai hamba Allah. Iya. Akhi, kenapa sholat? Oh, yang lain sholat, masa saya nggak sholat nggak enak lah. Berarti dia sholat sebagai siapa? Manusia. Tapi kalau seandainya ya, ada teman kita, saudara kita, akhi, kenapa antum sholat? Nah, sholat itu kan panggilan Allah. Ya, sholat itu kan kesempatan menghadap Allah, kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Masa saya sia-siakan kesempatan ini? Berarti dia sholat sebagai siapa? Hamba Allah. Ya. Nah, pembeda dari manusia dan hamba Allah itu salah satunya dilihat dari harapan yang dia inginkan saat beramal. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ini evaluasi muhasabah ya, sekaligus ini awal tahun. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Pentingnya setiap diri melihat apa yang telah dia lakukan di masa yang lalu. Selama ini kalau kita berbuat, beramal, yang kita inginkan rahmat atau hasil. Kita perlu real ini ya. Kita angkat contoh ya. Karena kalau kita beramal ingin hasil, nah itu berarti kita beramal sebagai manusia. Kalau betul sebagai hamba Allah, kalaupun hasil, maka hasil yang dia inginkan itu tidak lain kecuali rahmat. Nah, jadi rahmat dengan hasil itu beda. Kalau hasil itu ya berhasil ya dalam bahasa umumnya kan. Wah, amal saya berhasil nih. Nah, itu berarti orientasinya adalah hasil. Contoh sederhana. Kalau semisal ya Bapak, Ibu, teman-teman sakit. Iya, karena sakit berobat. Berobat itu amal bukan? Amal. Ya, berobat itu amal baik. Itu kan ikhtiar. Ikhtiar adalah bagian dari perintah Allah. Kita sakit, terus kita berobat. Apa yang kita inginkan? Iya, dari kita berobat. Apa harapannya? Fajar bisa mewakili yang lain. Kira-kira apa harapan dari berobat? Sembuh. Sembuh. Nah, kalau harapannya sembuh, berarti yang kita harapkan dari berobat itu adalah hasil, bukan rahmat. Lu kan nggak salah kalau berobat itu harapannya sembuh. Memang nggak salah. Memang nggak salah. Tapi bisa jadi masalah. Iya, nggak salah, tapi bisa jadi masalah. Lo masalahnya di mana? Ada orang yang waktu dia sakit, waktu dia sakit, itu kerjaannya ngitung tasbih, maksudnya zikir, baca sholawat, istighfar, itu waktu sakit. Nah, terus ada kesempatan berobat. Qadarullah sembuh. Tapi begitu sembuh, dia kelayapan. Dia datang ke tempat-tempat yang sia-sia. Dia lupa dengan zikir. Dia lupa dengan istighfar. Dia lupa dengan salawat. Tapi sembuh. Pertanyaannya, itu berarti di dalam sembuh dia ada rahmat Allah nggak? Nggak ada. Nah, itu masalahnya. Pada saat sembuh, tapi di dalam sembuh itu nggak ada rahmat Allah, itu pasti bermasalah. Karena memang rumusnya hasil tanpa rahmat Allah pasti masalah. Ya, pasti masalah. Kita saja kalau ditanya orang seperti ini, kalau kita ditanya, mendingan sembuh atau mendingan sakit? Mendingan sakit. Kita jadi mendadak jadi orang yang tega, menginginkan orang untuk tetap sakit. Tapi memang masalahnya kalau memang hasil tanpa rahmat itu ya ada masalah. Dan kalau kemudian kita kupas satu demi satu, betapa banyak amal-amal baik yang kita lakukan, yang selama ini kita berbuat ternyata yang kita inginkan bukan rahmat, tapi lebih menginginkan hasil.
Berarti selama ini kita beramal hanya sebagai manusia, belum sebagai hamba Allah. Padahal waktu kita salat kan kita sebagai hamba Allah. Lantas kenapa salat itu tidak memberi bekas? Kita menjadi hamba Allah itu seolah hanya pada saat salat. Di luar salat, ya, seolah kita bukan hamba Allah. Ya, kita berubah menjadi manusia biasa yang berharap hasil dari semua amal-amal baik kita. Iya, para ibu, bisa juga para bapak yang masih punya anak kelas 3 SD semisal. Besok dia ulangan. Iya, nah dia nggak paham pelajaran. Akhirnya minta diajarin ke ibu, ya sebagai orang tua, ke bapak, ya sebagai ayah. Nah, ada kesempatan ngajarin anak. Ada kesempatan ngajarin anak. Nah, pertanyaannya, apa harapan ibu, apa harapan bapak ketika ngajarin anak? Harapannya apa? Ya, anak saya paham. Nah, kalau anak saya paham, berarti kita ngajarin anak sebagai siapa? Manusia. Bukan sebagai hamba Allah. Kan nggak salah kalau ngajarin anak harapannya paham. Kan nggak salah. Betul nggak salah. Tapi sama seperti sakit tadi. Ya, sangat mungkin bermasalah. Loh, masalahnya apa? Ya, kita ngajarin sebagai manusia. Iya. Masalahnya akan kelihatan kalau seandainya ibu ngajarin anak, iya, harapannya kan anak paham. Ternyata sekali diajarin, anak nggak paham. Iya, karena nggak paham, diulang 2 kali. Diulang 2 kali, kok anak juga belum paham. Pakai cara lain kita jelaskan 3 kali, anak nggak paham. 3 kali diterangin, anak nggak paham. Jujur, tensi ibu, tensi bapak naik nggak? Wah, langsung tensinya naik. Ini anak, gitu. Kenapa gitu ya? Goblok begini, aduh sudah menunjukkan masalah itu. Ini kalau dilihat-lihat mirip bapaknya, wah itu sudah menunjukkan udah jauh dari rahmat itu. Iya. Tapi bayangkan kalau seandainya dari awal kita sudah pasang nih, ya Allah ini anak nggak paham, minta diajarin. Saya berharap dengan saya ngajarin anak ini saya dapat rahmatmu. Saya dapat rahmatmu. Kita jelasin, anak nggak paham. Walau anak nggak paham, kita sudah dapat rahmat Allah belum? Sudah. Ya, karena kita berharap rahmat Allah itu dari kita ngajarin. Nah, ngajarinnya sudah. Kalau anak nggak paham itu urusan lain. Tapi rahmat Allahnya udah kita dapat. Kalau anak nggak paham, tinggal diulang. 2 kali diterangkan, dijelaskan, nggak paham. Berarti kita dapat rahmat berapa? 2. Tinggal diulang. 3 kali. Berarti rahmatnya dapat berapa? 3. Iya, 4, 5. Iya, semakin dia nggak paham, semakin peluang dapat rahmat Allahnya semakin banyak. Iya, dan itu membuat kita menjadi semakin menjati dirikan kita sebagai hamba Allah. Jadi kita nggak merasa sia-sia ngajarin anak. Kalaupun seandainya 5 kali kita ajarin anak, kok nggak paham? Ya kita emosi? Enggak. Ini anak sudah 5 kali, saya ajarin nggak paham. Saya memang dapat 5 rahmat. Jadi kayaknya kalau saya ajarin lagi, anak nggak paham. Maka kita bilang ke anak, apa? Gimana nak? Udah ya, ibu terangin nih 5 kali. Kamu paham nggak? Enggak, ibu. Ya udah, nggak apa-apa. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. 5 kali diajarin nggak paham, dapat 5 rahmat. Iya, nggak apa-apa nak kamu nggak paham. Lanjut. 10 halaman nggak ada yang paham. Iya, Bapak Ibu sudah dapat rahmat berapa? 50. Iya, sia-sia? Enggak apa-apa nak. Iya, kamu sudah berusaha, ibu juga sudah berusaha. Ya, sekarang tawakal sama Allah. Apa yang terjadi besoknya? Ini pernah terjadi, iya, betul-betul terjadi. Ya, bapaknya menerangkan ya, berkali-kali, anak nggak paham. Besoknya pada saat ujian, ya anak ternyata bisa mengerjakan. Anak bapaknya kan curiga, dapat nilai besar soalnya. Nah, kamu kan dijelasin sama bapak nggak paham, kok bisa dapat nilai besar begini? Nyontek ya, enggak. Dan bapaknya tahu dia jujur. Terus kenapa dia bisa menjelaskan? Bisa menjawab.
Tidak ada yang kita bisa sebut kecuali beliau, anak kita itu bisa menjawab, tidak lain adalah karena rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu, nggak sia-sia, dan ini yang memang harusnya lebih kita kuatkan. Salah satu asar dari sholat, pengaruh dari sholat adalah membentuk kita menjadi pribadi yang ketika kita melakukan apapun, harapannya cuma satu, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiada yang lebih baik dari amal-amal kita melebihi hasil bernama rahmat Allah. Ya, karena hasil tanpa rahmat Allah akan jadi masalah. Iya, sekali lagi hasil tanpa rahmat Allah akan menjadi masalah. Dan salat betul-betul menjadi madrasatul hayah yang secara alami membentuk kita menjadi orang yang beramal hanya mengharap rahmat Allah. Kenapa? Karena kalau kita salat, kita berharap apa lagi kalau tidak berharap rahmat Allah? Iya, karena itu ini penting. Siapa yang mengharap selain rahmat Allah dari salat-salatnya, maka dia adalah orang yang sangat tidak menghargai salat. Karena tidak ada yang bernilai ya dari salat-salat kita kecuali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus Bapak Ibu, ya, salat ini juga akan membentuk diri kita untuk menyadari bahwa seluruh kebaikan-kebaikan kita itu hanya bisa terjadi semata karena rahmat Allah. Ya. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin saya bisa mengajar. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin orang-orang datang. Iya, mau menjadi mutarambi. Iya, nggak mungkin orang-orang bisa memahami apa yang saya sampaikan kepada mereka. Jadi kita hidup itu betul-betul dilingkari oleh rahmat Allah. Ya, menyadari bahwa saya bisa beramal ini adalah karena rahmat Allah, dan saya tidak berharap apapun dari amal saya ini kecuali hanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nilai seperti ini betul-betul terpatri pada diri kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu pengaruhnya menjadi sangat kuat bagi hati. Hati kita betul-betul hati yang dipenuhi dengan rahmat Allah. Dan kalau hati kita sudah dipenuhi oleh rahmat Allah, kita akan merasakan apapun yang ada dalam hidup saya ini adalah rahmat Allah semata. Ya. Apapun yang ada dalam hidup saya ini adalah rahmat Allah semata. Iya. Ini kasih sayang Allah yang akan membuat apapun menjadi kebaikan. Dan ini menjadi penting bagi kita semua, karena tanpa hidup kita ini sepenuhnya ada dalam genggaman rahmat Allah. Ya, kadang kita berlaku yang tidak semestinya dalam hidup kita. Ya, sebagai satu contoh, ya, sekaligus ini menjadi penutup teskis. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu, kita bisa berbuat baik ke seseorang, ya, apalagi ini kan mau pemenangan, ya, digalakkan betul rekrutmen. Ya, ittisal fardi, ya, pendekatan individual. Kita baik, iya, katakanlah ini saya punya target tetangga. Kita baiki tetangga. Iya, kita baiki tetangga. Kita bisa baik ke tetangga, itu rahmat Allah bukan? Ya. Kalau bukan karena rahmat Allah, enggak mungkin saya bisa baik ke tetangga. Persoalannya, tetangga yang kita baiki ternyata berlaku tidak baik kepada kita. Bahkan menfitnah kita. Iya, ngata-ngatain kita. Ya, pertanyaannya, Bapak Ibu, kecewa nggak? Kita sudah berbuat baik ke tetangga. Kecewa? Iya. Minimal kalau saya rubah pertanyaannya, kalau kita kecewa wajar nggak? Orang akan mengatakan wajar lah. Nah, kalau kita mengatakan wajar, berarti kita hidup masih jauh dari rahmat Allah. Iya. Kenapa? Karena kalau kita sampai kecewa, itu kekecewaan yang sebenarnya sangat tidak wajar. Ya. Kalau kebaikan kita dibalas dengan keburukan, kemudian kita kecewa, itu sangat tidak wajar.
Ini kalau saya ucapkan harusnya, ya kata sangatnya ini 1 juta kali. Tapi kalau saya ucapkan 1 juta kali, sampai besok pagi belum selesai. Kenapa saya katakan sangat tidak wajar? Karena, iya, nah ini penting untuk kita pahami. Ya, kalau kita sudah mengatakan kecewa, iya, biasanya lanjutannya apa? Lanjutannya kan akan terucap kalimat percuma saya berbuat baik ke dia. Percuma saya baik sama dia. Kalau akhirnya dia berlaku tidak baik ke saya. Kalimat percuma saya berbuat baik ke dia. Itu sebenarnya kalimat yang mengerikan nggak Bapak Ibu? Sangat mengerikan. Banget mengerikannya. Iya, kenapa mengerikan? Karena kalimat percuma saya berbuat baik kepada dia, itu sama dengan dia mengatakan percuma saya dapat rahmat Allah. Ini kan mengerikan. Kenapa? Karena saya bisa berbuat baik ke dia itu kan karena rahmat Allah. Iya. Dan nilai rahmat Allah itu luar biasa. Kok kita bisa mengatakan percuma saya berbuat baik ke dia? Ya kan kalau dikembalikan kepada hakikinya, berarti sama dengan orang ini berkata percuma saya dapat rahmat Allah. Itu ngeri nggak? Ngeri. Ya, orang seperti ini kan berarti orang yang tidak menghargai rahmat Allah. Ya, orang yang tidak menghargai rahmat Allah. Padahal besok kita masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah. Maka bagaimana mungkin orang yang tidak menghargai rahmat Allah, ya dia bisa masuk ke dalam surga. Di surga akan menolak mentah-mentah orang-orang yang tidak menghargai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, rahmat Allah seperti ini ya amat sangat dekat insya Allah kita dapatkan melalui salat-salat kita. Mudah-mudahan ya tidak sia-siakan salat-salat yang kita lakukan selama ini betul-betul menjadi wasilah sarana bagi kita untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Pengen berbincang lebih banyak sebenarnya ya. Tapi waktu dia yang membatasi kita. Mudah-mudahan walaupun belum seutuhnya ya. Tapi ini sudah memberikan sebuah gambaran ya betapa salat mengajarkan kepada kita 3 makna hidup yang kita sangat berharap 3 makna hidup ini akan selalu hidup tidak hanya pada saat kita salat tapi juga pada saat kita di luar salat. Hadan ya Allah wa iyyakum. Saya kembalikan kepada Ah Fajar. Iya, tafadhal akhi kalau mau dilanjutkan. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Satori atas tausiahnya. Semoga kita bisa mengamalkan dalam sholat-sholat kita. Setiap waktu kita adalah bernilai sholat dan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada 2 pertanyaan sebentar. Ini dari yang pertama itu dari Pak Zuli atau Mbak Sukma itu. Bagaimana cara menghadirkan pemahaman bahwa semua itu milik Allah bukan milik kita? Bagaimana cara memahami? Iya. Bagaimana cara menghadirkan pemahaman bahwa semua itu milik Allah bukan milik kita? Iya. Bagaimana kita menghadirkan pemahaman? Nah, caranya sederhana. Iya. Sederhananya apa? Pemahaman itu sudah hadir. Iya. Pertanyaannya bagaimana menghadirkan pemahaman? Iya, menghadirkan pemahaman. Nah, padahal pemahamannya kan sudah hadir. Iya. Nah, kalau sudah hadir tinggal diapakan? Tinggal diterima. Iya. Nah, pemahamannya sudah hadir lewat apa? Lewat kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di banyak ayat. Iya, di banyak ayat. Iya. Bukankah Allah berulang kali mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya, seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 284. Milik Allah ya segala apa yang ada di langit dan bumi. Ini kan pemahaman.
yang sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kita. Allah sudah memahamkan kepada kita bahwa semua yang ada di langit dan yang di bumi ini adalah milik Allah. Dan Allah juga sudah mengajarkan ikrar, ya, pernyataan bahwa semuanya adalah milik Allah lewat apa? Ya, lewat pesan Allah, ya, kepada kita, ya, apa yang kemudian disebut sebagai kalimat istirja. Ya, Allah ajarkan di surat Al-Baqarah, ya, ayat berapa itu, 150 sekian. Ya, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kami ini milik Allah. Kalau kami saja milik Allah, berarti apapun yang ada pada diri kami ini semuanya adalah milik Allah. Ya, pemahamannya sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti tinggal kita apakan? Tinggal kita terima. Ya Allah, saya terima. Engkau sudah ajarkan kepadaku bahwa semua yang ada dalam kehidupan saya ini adalah milik-Mu. Iya, milik-Mu ya Allah. Iya. Maka saksikan ya Allah, saya tidak merasa memiliki semua yang ada. Semua yang ada pada diri saya itu hakikatnya adalah milik-Mu. Kalaulah sekarang ada pada diri saya, itu sebatas Engkau menitipkannya kepadaku. Menitipkan ya kepadaku. Maka jadikan kami orang yang amanah, menjaga titipan-Mu, dan kalau semisal Engkau berkehendak mengambil kembali apa yang Kau titipkan kepadaku ini, ya maka izinkan kami mengikhlaskannya ya Allah. Dan memang kalau barang titipan, kalau diambil kembali sama yang punya kan, nggak ada pilihan yang lain kecuali kita ikhlas. Oh, monggo. Iya, ada teman nitip sepeda. Iya. Seminggu kemudian dia datang mengambil sepeda itu. Iya, kita tahan, kita kecewa, iya, kita merasa kehilangan, enggak. Iya, karena memang penting, ya betul kata Ibu penanya tadi, ya, bahwa harus ada kesadaran pada diri kita, semua yang ada pada diri kita itu hakikatnya adalah milik Allah, yang Allah titipkan kepada kita. Kita punya tugas untuk menjaganya, yang kalau suatu saat dia mengambilnya kembali, ya tentu kita ikhlas dan ridho untuk melepasnya. Begitu, Bapak Ibu, terima kasih. Ini pertanyaan yang kedua, nggih. Mohon maaf, Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara mengkomunikasikan ke anak, memberikan kesadaran dalam diri anak SD dengan bahasa yang sederhana, mudah diterima, anak bahwa menghafal Al-Quran itu sebagai bentuk kebaikan agar mendapat rahmat Allah. Kalau anak itu masih SD mungkin belum perlu, iya, belum perlu untuk kemudian diberi pemahaman. Iya, kalau anak masih kecil itu yang penting sebenarnya adalah pembiasaan. Iya, jadi pembiasaan. Nah, kalau pembiasaan kan nanti kaitannya dengan kedisiplinan. Iya, jadi ya cukup pembiasaan aja. Ya, karena kalau pemahaman bisa jadi pikiran anak SD, ya belum nyampe. Nanti kalau sudah jadi kebiasaan, ya bisa jadi tanpa diberi pemahaman nanti akan berketerusan. Ya, jadi yang penting adalah pembiasaan. Selain pembiasaan, tentu juga adalah keteladanan dari orang tua. Iya, begitu. Iya. Ini ada pertanyaan yang ketiga dari Bu Lina, nggih. Assalamualaikum, Ustadz. Mohon bagaimana memahamkan orang yang sudah masuk Islam tetapi belum mau sholat. Padahal secara akhlak sudah baik, tetapi karena sering melihat orang yang sholat masih banyak dan dolim, berperilaku tidak terpuji, lalu berpikiran cukup dengan akhlak yang baik saja sudah cukup. Iya, beliau mu'alaf atau memang dari lahir Islamnya? Ini Bu Lina ini. Oh, belum ada penjelasan ya. Belum ada. Dari lahir nanti, dari lahir nanti. Dari lahir, iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Satu hal yang
perlu kita miliki ya untuk memberikan penyadaran kepada orang-orang yang masih salah paham ya terhadap nilai-nilai Islam. Ya. Penyadaran itu kan dari hati. Ya, penyadaran itu harus sampai ke hati. Iya, kalau ke pikiran, iya, sebenarnya iya, ya yakinlah beliau orang yang sudah tahu kalau sholat itu hukumnya wajib, dan memang dia Islamnya sejak lahir. Nah, cuma karena dia hanya mengandalkan kekuatan pikiran, dia melihat orang-orang yang rajin sholat tapi masih suka ngerasani orang, akhlaknya jelek, kemudian pikirannya ya, berlogika dengan logika yang itu tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Nah, karena itu penyadarannya bukan ke arah akal, tapi ke arah hati. Iya, ke arah hati. Nah, maka yang harus kemudian kita lakukan adalah temukan jalan menuju ke hati dia. Iya, temukan jalan menuju ke hati dia. Dan tidak ada jalan menuju ke hati seseorang kecuali jalan bernama kasih sayang. Iya, jadi kita perlu perhatian lebih ke beliau. Jadi perhatian dulu. Ya, approach, ya, pendekatan, PDKT, ya, dengan kita melimpahkan kasih sayang. Dan ini bagian dari dakwah. Iya, bagian dari dakwah. Ya, jadi bukan kemudian, wah ini PDKT yang pamrih. Iya, pamrih, tapi ini pamrih kebaikan. Iya, dan pamrih kebaikan yang kita nggak ada kepentingan, iya, itu bagian dari amal. Jadi cari jalan menuju ke hati dia, dan tidak ada jalan menuju ke hati siapapun kecuali jalan bernama kasih sayang. Jadi kita lebih melimpahkan kasih sayang kita kepada beliau. Dan yang kedua, seseorang itu memang hanya akan tertarik ya, dengan ajakan kita kalau kita sendiri di hadapan dia sudah menampakkan hasil dari apa yang kita ajarkan kepada mereka. Ya. Karena kalau kita mengajak seseorang melakukan sesuatu, ya, tanpa kita sendiri merasakan manfaat, ya, merasakan manfaat dari apa yang kita ajarkan ke orang lain, ya, orang lain kemudian berpikir untuk tidak tertarik. Ya. Jadi contoh sederhana, kita ngajak orang lain bisnis misalnya, bisnis kaos kaki yuk, iya, bisnis kaos kaki nih, iya. Orang kan bertanya, iya, Bapak sendiri bisnis kaos kaki enggak? Iya, saya juga bisnis, iya. Berapa omsetnya? Iya, berapa keuntungannya? Ya, sebulan saya dapat untung 500.000. Ketika kita bilang sebulan dapat untung 500.000, dia tertarik nggak untuk ikut jualan kaos kaki? Enggak. Iya, karena mereka melihat, iya, kita ngajak dia jualan kaos kaki itu belum ada hasil yang real, hasil yang nyata. Tapi kalau kemudian kita jualan kaos kaki, iya, kemudian orang pada nanya, emang berapa omsetnya sebulan? Ya, saya jualan kaos kaki ini dapat keuntungan bersih 20 juta. Wow, udah orang itu pasti akan, oke, saya ikut. Iya, pasti tertarik. Kenapa? Karena mereka melihat hasil yang nyata dari ajakan kita ke dia. Maka sama, ya, kita harus menunjukkan hasil yang betul-betul nyata. Iya, betul-betul nyata. Jadi, kalaulah dia orang yang akhlaknya sudah baik, walaupun dia belum sholat, maka jadikan diri kita, diri yang akhlaknya jauh lebih baik dari dia. Iya, dan kita sholat. Iya, kita lebih penyayang, kita lebih santun, kita lebih humble, lebih tawadhu, lebih menampakkan akhlak yang sangat terpuji, iya, lebih terpuji dari dia. Nah, sembari, iya, kalau seperti itu kan dia akan melihat, iya, kita sholat ini betul-betul ada hasilnya, iya, karena kita menampakkan akhlak yang jauh lebih baik. Nah, sembari kemudian kita menyampaikan ya, pengertian bahwa kalaulah ada orang yang rajin sholat, tapi akhlaknya nggak baik, itu yang salah bukan sholatnya. Iya, itu yang salah adalah orangnya. Buktinya, nih lihat saya sholat, tapi akhlak saya baik. Iya, ya Bapak udah lihatlah saya.
Nah, mudah-mudahan hati dia luluh karena kita sudah menunjukkan kasih sayang, perhatian yang melimpah, dan dia sudah melihat kalau kita pribadi yang akhlaknya jauh lebih baik. Ya, dan memang akhlak ini menjadi penentu utama keberhasilan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah itu kan lebih karena faktor akhlak. Ya. Allahu a'lam. Begitu, Fajar. Ya, Jazakallah khair. Nat, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Hari, Nat. Mohon maaf bertanya, Ustadz, apakah bisa saya memilih rahmat Allah dengan jalan lain daripada bersabar dengan satu urusan? Ya, segala sesuatu itu punya pengertian sendiri-sendiri.